warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu yang soleh dan solehah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ibu di sini juga dalam keadaan sehat walafiat. Ingat jargon kita? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anak, karena kita masih dalam pandemi COVID, maka kita belum bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Ibu kangen sama kalian. Kalian kangen gak sama ibu? Kangen dong. Anak-anak, ingat selalu ya untuk tetap semangat dalam belajar. Oke? Karena belajar tidak hanya dilakukan di sekolah, tapi bisa dilakukan di mana saja. Dan rumah adalah salah satu tempat ternyaman untuk belajar. Betul tidak? Betul dong. Nah, dari itu mari kita semangatkan lagi belajarnya, oke? Anak-anak, hari ini kita akan belajar buku tema 1, subtema 3 untuk kelas 3. Ayo, udah dipersiapkan belum? Yuk, sebelum kita mulai belajar, siapkan dulu buku-buku pembelajarannya. Siapkan buku paket kelas 3 tema 1. Yang kedua, siapkan buku catatannya untuk menulis jawaban. Yang ketiga, siapkan penghapus. Dan yang keempat, siapkan pensil. Bagaimana? Sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, yuk kita mulai belajar. Tapi sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tangan ke depan. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup, tepuk di paha, digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa, ha-ha, digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tersenyum, hi-hi. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burungnya terbang. Tangan ke depan, bertepuk tangan. Tangan diangkat, mari berdoa. Yuk berdoa bersama-sama. Kita ta'udz, bismillah, lalu doa belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, baru saja kita sudah membacakan doa sebelum belajar. Maka dari itu, kita udah siap untuk belajar. Yuk, kita buka subtema 3. Tugas 1. Tugas 1 ada di halaman 99 bagian bawah dan halaman 100 dengan jumlah soal 3 buah. Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, maka kalian harus membaca teks pertumbuhan ayam di halaman 99. Seperti soal nomor 1. Bisakah kamu menemukan contoh hewan lain yang memiliki ciri-ciri seperti ayam? Hayo, hewan apa yang seperti ayam, yang berbulu, bertelur, dan memiliki 2 kaki? Tuliskan jawaban kalian di buku tugas ya. Dan kerjakan 2 soal selanjutnya. Oke? Jika sudah selesai, mari kita lanjutkan ke
Tugas 2. Tugas 2 ada di halaman 107 dengan jumlah soal 3 soal matematika. Sebelum mengerjakan soal, pastikan untuk mempelajari terlebih dahulu cara pengerjaannya. Lihat di halaman 103 sampai 106. Oke, mari kita lihat halaman 104 dan kita bahas bersama-sama. Udin memiliki 3 buah kandang yang berisi masing-masing 12 ekor ayam. Itu berarti Udin dalam setiap kandang ada 12 ekor. Maka tinggal dijumlahkan saja. 12 ditambah 12 ditambah 12, maka hasilnya 36. Atau dengan cara lain, dalam perkalian bisa juga 3 dikali 12, hasilnya 36. Atau dengan cara penyelesaian lain, yaitu 12 sama dengan 10 ditambah 2. Kalikan masing-masing bilangan 10 dan 2 dengan angka 3. Lalu jumlahkan hasilnya. Sebagai contoh, 3 dikali 10 sama dengan 30. 3 dikali 2 sama dengan 6. 30 ditambah 6 hasilnya adalah 36. Jadi keseluruhan ayam Udin adalah 36 ekor ayam. Bagaimana anak-anak? Sudah paham belum sampai sini? Kalau belum paham, silahkan ulangi lagi video ini sampai kalian paham. Setelah paham, lalu kerjakan halaman 107, 3 soal matematika. Selanjutnya, tugas 3. Tugas 3 ada di halaman 109 dengan jumlah 7 soal. Untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka kita harus membaca teks di halaman 108 tentang pertumbuhan kucing. Sebagai contoh, kita lihat nomor 1, mengapa Siti merasa senang? Nah, jawabannya ada di halaman 108 teks pertumbuhan kucing, yaitu di paragraf pertama, kalimat kedua. Mengapa Siti merasa senang? Karena kucing peliharaan Siti melahirkan 5 anak kucing yang lucu. Nah, itu dia. Lalu, soal selanjutnya silahkan kerjakan dengan mencari jawabannya di teks pertumbuhan kucing. Setelah itu, tugas 4. Tugas 4 ada di halaman 114 dan 115, yaitu ada 3 soal yang menanyakan tentang pendapat kalian masing-masing. Misal, untuk nomor 1 ada di halaman 114. Kamu melihat temanmu mengalami kesulitan saat mengikuti permainan lompat tali. Sikap yang akan kamu lakukan adalah, hayo, jawaban apa yang tepat untuk soal di atas? Apakah kamu akan membantunya? Membantu berlatih hingga bisa, atau akan bersikap tidak peduli? Tuliskan jawaban kamu di buku tugas ya. Lalu setelah itu, soal selanjutnya silahkan kerjakan dengan hati-hati dan sesuai pendapat kalian masing-masing. Mari lanjutkan ke tugas 5.
Untuk tugas 5 ada di halaman 121 sampai halaman 122, yaitu menjawab soal matematika perkalian. Ada 3 soal yang harus kalian jawab. Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan matematika tersebut, kalian harus mempelajari caranya di halaman 120. Silahkan buka halaman 120. Mari kita bahas bersama-sama. Peternakan menghasilkan 120 ekor ikan hias dalam 1 bulan. Maka dalam 2 bulan ikan hiasnya yaitu 120 ditambah 120 hasilnya adalah 240 ekor. Lalu jika dihitung dalam perkalian bisa ditulis dengan 2 dikali 120 sama dengan 240. Berlaku sikap pertukaran juga. Lalu dengan cara lain 120 sama dengan 100 ditambah 20. Kalikan masing-masing bilangan dengan 2 lalu jumlahkan. Misal 2 dikali 100 adalah 200. Lalu 2 dikali 20 sama dengan 40. 200 ditambah 40 yaitu hasilnya 240. Maka jumlah ekor ikan hias dalam 2 bulan adalah 240. Bagaimana anak-anak? Sudah paham kan? Kalau belum paham, ulangi lagi video ini, oke? Selanjutnya yaitu tugas 6. Tugas 6 ada di halaman 125 dan 126. Silahkan kalian buka. Di sini kalian diminta untuk menceritakan tentang tahap-tahap perkembangan kupu-kupu. Agar mempermudah, silahkan baca lagi halaman 125 bagian atas. Lalu pelajari sebaik mungkin. Setelah itu, ibu punya 1 kode biar kalian cepat hafal tentang perkembangan kupu-kupu, yaitu nyanyian kupu-kupu. Mau dengar? Yuk kita bernyanyi bersama-sama. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong kupu-kupu, indah sekali, indah sekali. Yuk ulangi yuk. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong kupu-kupu, indah sekali, indah sekali. Nah, nanti biar semakin paham, baca juga teksnya ya. Silahkan sekarang kerjakan tugasnya di buku tugas. Tugas selanjutnya yaitu tugas 7 yang ada di halaman 132. Ada 2 soal yang harus kalian jawab mengenai tentang perkembangan katak. Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut, maka kalian harus membuka halaman 131 lalu perhatikan tentang perkembangan hewan tersebut, yaitu hewan katak. Ibu ceritakan sedikit ya. Jadi, katak itu mula-mula adalah telur. Setelah telur, maka ia bertumbuh menjadi berudu. Lalu, ia tumbuh lagi menjadi katak muda. Setelah menjadi katak muda, ia menjadi katak dewasa. Nah, untuk lebih memahami cerita tentang perkembangan katak, silahkan baca dengan teliti halaman 131, lalu jawab pertanyaannya di halaman 132. Selamat mengerjakan anak-anak Ibu Rere. Selanjutnya yaitu tugas 8. Tugas 8 ada di halaman 134 dan 135.
Ada 2 soal matematika yang harus kalian jawab. Soal yang pertama yaitu ada di halaman 134. Sebuah penangkaran penyu memiliki 7 bak penyimpanan anak penyu. Setiap bak berisi 130 ekor anak penyu. Berapa banyak anak penyu semuanya? Untuk bisa menjawab pertanyaan ini, kalian harus mengingat kembali cara pengerjaan matematika perkalian di halaman 120. Silahkan buka kembali cara pengerjaan di halaman 120. Lalu tugas selanjutnya yaitu di halaman 135. Kalian diminta untuk membuat soal cerita sebelum menjawab pertanyaan yang ada di halaman 135. Yaitu sebagai contoh, Ibu Rere membeli 300 sabun setiap bulan. Selama 4 bulan berturut-turut, Ibu Rere membeli sabun tersebut dalam jumlah yang sama. Lalu, berapakah jumlah sabun Ibu Rere selama 4 bulan? Nah, setelah itu baru kalian bisa menjawabnya. Itu hanya contoh saja ya anak-anak. Sekarang silahkan buat sendiri soal ceritanya. Selamat mengerjakan anak-anak ibu. Selanjutnya yaitu tugas 9. Tugas 9 ada di halaman 139. Ada 2 soal yang harus kamu kerjakan. Di soal ini, kamu diminta untuk belajar memberikan pesan dengan cara yang baik dan sopan. Sebagai contoh, di gambar halaman 139 ada seorang anak yang membuang sampah sembarangan. Maka pesan yang harus kamu sampaikan adalah kamu harus menasehatinya agar dia tidak membuang sampah sembarangan, agar lingkungan kita terlihat rapi dan bersih. Nah, sekarang silahkan kerjakan soal 1 dan soal 2 dengan kata-katamu sendiri. Oke, selamat mengerjakan anak-anak ibu. Tugas yang selanjutnya yaitu tugas 10 yang merupakan tugas terakhir. Silahkan lihat halaman 141. Di sana paling bawah ada 4 soal matematika perkalian. Silahkan kerjakan. Tapi sebelum dikerjakan, coba perhatikan dulu cara pengerjaannya di halaman 140. Perhatikan perkalian 130 dikali 3 dengan cara bersusun berikut ini. Nah, ibu beritahu ya caranya. Begini, 130 dikali 3. Pertama-tama kita harus mengalihkan satuannya terlebih dahulu. 0 merupakan satuan, maka 0 dikali 3 hasilnya adalah 0. Lalu, ibu, kenapa di buku kok 2 dikali 0 bukan 3 dikali 0? Abaikan saja ya nak, itu adalah kesalahan cetak. Lalu, selanjutnya 130. Nah, sekarang puluhan dikalikan dengan 3. 3 dikali 3 hasilnya adalah 9. Maka simpan angka 9 di angka puluhan. Setelah itu, yang terakhir yaitu ratusan. Ratusannya di sini adalah 100 atau 1 dikali 3. 1 dikali 3 sama dengan 3. Maka simpan angka 3 di kolom ratusan. Hasilnya adalah 130 dikali 3 yaitu 390. Bagaimana anak-anak? Sudah mengerti atau belum? Jika belum, silahkan ulangi berkali-kali video ini. Setelah kalian mengerti, silahkan kerjakan soal yang telah ibu sebutkan tadi. Terima kasih, selamat belajar, semangat selalu. Sampai jumpa minggu depan dalam pengumpulan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye anak-anak ibu, I love you.